warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersya Ahnia Muhaimin, nomor induk mahasiswa 8782379194, program studi S1 PGSD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 10 teknik dasar pencaksilat dan teknik renang sesuai dengan tugas tutorial 3 mata kuliah Pendidikan Jasmani Olahraga di SD. Selamat menonton. Pencaksilat dan teknik dasar pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri warisan nenek moyang Indonesia yang tidak hanya berfokus pada kekuatan fisik, tetapi juga menekankan pentingnya pengendalian mental melalui latihan yang terstruktur dan konsisten. Pencaksilat melatih tubuh untuk menjadi kuat, lentur, dan tangguh, sekaligus mengasah kedisiplinan, konsentrasi, dan ketenangan jiwa. Tujuan pencaksilat adalah mengembangkan kemampuan bela diri agar dapat melindungi diri dari berbagai ancaman. Selain itu, pencaksilat bertujuan meningkatkan kekuatan, kelenturan, kelincahan, dan ketahanan tubuh. Melalui latihan yang teratur, pencaksilat juga membentuk sikap disiplin, percaya diri, sportivitas, serta kemampuan mengendalikan emosi dalam menghadapi berbagai situasi. Teknik dasar pencaksilat. Sebelum memasuki teknik inti, pesilat melakukan gerakan pembuka sebagai tanda kesiapan. Gerakan pembuka dimulai dengan berdiri tegap, kedua kaki rapat, dan kedua tangan berada di samping tubuh. Kemudian, pesilat menarik napas perlahan sambil membawa kedua tangan naik ke depan dada dengan gerakan halus. Tangan lalu diturunkan kembali dengan perlahan sebagai simbol kesiapan dan konsentrasi. Setelah gerakan pembuka selesai, pesilat masuk ke sikap siap, dilakukan dengan berdiri tegap, kedua kaki dirapatkan, dan tubuh diposisikan lurus tanpa tegang. Kedua tangan dikepalkan lalu diletakkan di samping paha sebagai tanda kesiapan. Pandangan diarahkan lurus ke depan dengan penuh fokus. Sikap ini menunjukkan bahwa pesilat siap memulai rangkaian gerakan selanjutnya, baik latihan maupun jurus. Teknik yang pertama adalah kuda-kuda kangkang, berfungsi untuk memperkuat posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. Dalam gerakan ini, kedua kaki dibuka lebar melebihi bahu, lalu lutut ditekuk sehingga tubuh berada pada posisi rendah dan stabil. Berat badan ditopang oleh kedua kaki secara seimbang, sementara punggung tetap tegap. Teknik pukulan depan adalah salah satu teknik serangan dasar dalam pencaksilat yang dilakukan dengan gerakan lurus dan terarah. Gerakan ini dimulai dari posisi tangan yang berada di depan dada atau pinggang, lalu didorong ke depan dengan tenaga yang terfokus. Saat memukul, lengan diluruskan sepenuhnya, sementara kepalan tangan diputar sedikit ke dalam untuk memperkuat hentakan. Tenaga pukulan berasal dari koordinasi seluruh tubuh, bukan hanya dari lengan saja. Oleh karena itu, posisi kaki dan kestabilan badan sangat berpengaruh. Teknik pukulan double adalah teknik serangan yang dilakukan dengan mendorong kedua tangan secara bersamaan ke arah depan. Gerakan dimulai dari posisi tangan mengepal di depan dada atau di samping pinggang, lalu kedua lengan didorong maju bersamaan dengan tenaga yang seimbang. Saat memukul, kedua lengan diluruskan secara serentak dan posisi kepalan tangan diputar sedikit ke dalam untuk memperkuat dorongan. Tubuh dijaga tetap stabil agar tenaga dari kedua tangan dapat tersalurkan secara maksimal. Pukulan samping adalah teknik serangan yang dilakukan dengan mengarahkan kepalan tangan ke sisi kanan atau kiri tubuh. Gerakan ini dimulai dari posisi tangan mengepal di depan dada atau di pinggang, kemudian lengan diarahkan menyamping dengan hentakan kuat. Saat memukul, tubuh sedikit diputar mengikuti arah pukulan agar tenaga dapat tersalurkan lebih maksimal.
lengan ditekankan lurus ke samping, sementara kepalan tangan diputar sedikit ke dalam untuk memperkuat dorongan. Biasanya digunakan untuk menyerang lawan yang berada di posisi kanan atau kiri pesilat. Sikutan depan adalah teknik serangan jarak dekat dalam pencaksilat yang menggunakan sebagian siku sebagai titik pukul. Gerakan ini dilakukan dari posisi kuda-kuda yang stabil. Tangan ditekuk lalu siku diarahkan maju ke depan dengan hentakan kuat. Saat menyikut, tubuh sedikit didorong ke depan untuk menambah tenaga, sementara tangan yang tidak digunakan ditarik ke belakang sebagai penyeimbang. Sikutan depan efektif digunakan ketika lawan berada sangat dekat karena serangannya cepat, kuat, dan sulit dihindari. Sikutan samping adalah teknik serangan jarak dekat dalam pencaksilat yang dilakukan dengan menggunakan siku ke arah samping. Gerakan ini diawali dari posisi kuda-kuda yang stabil dengan badan tetap menghadap ke depan. Satu tangan ditekuk dan diarahkan ke samping untuk melakukan sikutan. Tangan satunya memegang atau menggenggam lengan yang menyiku sebagai penguat gerakan. Dorongan siku dilakukan dengan kuat namun terkontrol, tanpa memutar badan agar posisi tetap seimbang. Sikutan samping melatih kekuatan siku, kestabilan tubuh, serta ketepatan serangan pada jarak dekat. Tebasan depan adalah teknik serangan dalam pencaksilat yang dilakukan dengan gerakan tangan seperti memotong ke arah depan. Gerakan ini diawali dari posisi kuda-kuda kangkang, dengan kedua kaki dibuka lebar dan lutut ditekuk untuk menjaga keseimbangan. Tangan yang melakukan tebasan digerakkan dari dalam keluar, kemudian diarahkan lurus leher ke depan dengan hentakan yang kuat. Sementara itu, tangan lainnya ditarik ke belakang sebagai penyeimbang agar posisi tubuh tetap stabil. Tebasan depan melatih kelincahan, kekuatan lengan, serta ketepatan arah serangan. Tangkisan atas menyilang adalah teknik bertahan dalam pencaksilat untuk menahan serangan yang datang dari arah atas. Gerakan ini dilakukan dari posisi kuda-kuda yang stabil dengan badan tetap menghadap ke depan. Kedua tangan diangkat ke atas dan disilangkan membentuk huruf X di atas kepala. Tangkisan dilakukan dengan gerakan kuat dan terkontrol untuk melindungi bagian kepala dari serangan lawan. Berfungsi melatih kekuatan lengan, kesiapan bertahan, serta koordinasi kedua tangan. Tangkisan bawah menyilang adalah teknik bertahan dalam pencaksilat untuk menahan serangan yang datang dari arah bawah. Gerakan ini dilakukan dari posisi kuda-kuda yang stabil dengan badan tetap menghadap ke depan. Kedua tangan diarahkan ke bawah dan disilangkan di depan badan untuk menahan atau mengalihkan serangan. Gerakan dilakukan dengan kuat dan terkontrol agar posisi tubuh tetap seimbang. Sikap pasang satu merupakan posisi siap dalam pencaksilat yang digunakan sebelum melakukan serangan. Salah satunya tendangan. Gerakan ini dilakukan dengan satu kaki berada di depan dan kaki lainnya di belakang sebagai tumpuan. Tangan depan ditekuk dan diarahkan ke depan untuk menjaga jarak dan keseimbangan, sedangkan tangan belakang berada di dekat badan dalam posisi siap. Sikap pasang satu membantu pesilat menjaga keseimbangan serta mempersiapkan tubuh sebelum melakukan tendangan. Tendangan depan dilakukan dari sikap pasang satu. Gerakan diawali dengan mengangkat kaki depan ke arah sasaran, sementara kaki belakang menjadi tumpuan. Saat melakukan tendangan, satu tangan berada di depan untuk menjaga keseimbangan, sedangkan tangan lainnya menutup bagian bawah tubuh sebagai bentuk perlindungan. Pandangan tetap ke depan dan tubuh dijaga agar tetap stabil. Tendangan depan bertujuan melatih kekuatan kaki, keseimbangan, serta kesiapan dalam menyerang dan bertahan. Sikap pasang dua dilakukan dengan posisi kaki menyerong, satu kaki berada di depan dan satu kaki di belakang, dengan lutut sedikit ditekuk agar tubuh tetap seimbang. Badan menghadap serong ke samping, tidak lurus ke depan. Kedua tangan berada di depan dada dalam posisi siap, satu tangan di depan sebagai pelindung dan tangan lainnya di belakang sebagai penyangga. Pandangan tetap fokus ke arah lawan.
Tendangan C dilakukan dari sikap pasang 2, kaki diangkat ke depan agak menyamping, lalu diluruskan dengan cepat menggunakan punggung kaki sebagai bidang serang. Posisi badan tetap tegak dan seimbang, kedua tangan berada di depan untuk melindungi tubuh bagian bawah. Tendangan T dilakukan dari sikap pasang 2, kaki diangkat ke samping, kemudian diluruskan ke arah sasaran membentuk arah seperti huruf T dengan menggunakan sisi luar kaki bagian pisau atau irisan sebagai bidang serang. Posisi badan tetap tegak dan seimbang, kedua tangan berada di depan untuk menjaga keseimbangan dan melindungi tubuh. Setelah tendangan dilakukan, kaki segera ditarik kembali dan kembali ke sikap pasang 2. Olahraga renang. Berenang adalah gerakan tubuh di air menggunakan tangan, kaki, dan pernapasan. Karena itu, belajar berenang perlu diawali dengan mengenal teknik dasar dan gaya renang. Tujuan renang. Renang memiliki beberapa tujuan, di antaranya 1. Melatih keberanian dan percaya diri di air. 2. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. 3. Mengajarkan keterampilan dasar keselamatan di air. Sebelum berenang harus memenuhi aturan keselamatan. Yang pertama, pemanasan sebelum masuk air. 2. Latihan diawasi guru atau pelatih. 3. Gunakan fasilitas yang aman. 4. Jaga disiplin dan patuhi aturan. 5. Saling menjaga keselamatan. Dan yang terakhir, gunakan alat bantu bila perlu. Teknik dasar renang meliputi mengapung, meluncur, gerakan kaki dan gerakan tangan, dan pernafasan. Renang memiliki beberapa gaya, di antaranya gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada. Posisi tangan saat renang gaya bebas adalah bergerak bergantian ke depan, masuk ke air dengan ujung jari terlebih dahulu, lalu ditarik ke belakang di dalam air hingga sejajar paha untuk mendorong tubuh maju. Posisi kaki saat renang gaya bebas adalah lurus dan rileks, lalu digerakkan naik turun secara bergantian dari pangkal paha dengan ujung kaki lentur untuk membantu dorongan dan menjaga keseimbangan. Posisi tangan pada renang gaya kupu-kupu adalah kedua tangan bergerak bersamaan. Tangan diangkat dari air ke depan masuk ke air dengan kedua tangan secara serempak, lalu ditarik ke belakang untuk mendorong tubuh maju. Sedangkan posisi kaki pada renang gaya kupu-kupu adalah kedua kaki rapat dan lurus, lalu digerakkan bersamaan naik turun seperti gerakan ekor lumba-lumba untuk mendorong tubuh ke depan. Posisi tangan pada renang gaya dada adalah kedua tangan bergerak bersamaan. Dari depan, tangan dibuka ke samping membentuk setengah lingkaran, lalu ditarik kembali ke depan dada sebelum diluruskan lagi ke depan. Sedangkan posisi kaki pada renang gaya dada adalah ditekuk lalu dibuka ke samping seperti gerakan katak, kemudian ditutup dan diluruskan kembali untuk mendorong tubuh ke depan. Posisi tangan pada renang gaya punggung adalah bergerak bergantian. Satu tangan diangkat lurus ke atas dari air, masuk ke air dengan jari kelingking terlebih dahulu, lalu ditarik ke bawah hingga sejajar paha untuk mendorong tubuh. Sedangkan posisi kaki pada renang gaya punggung adalah lurus dan rileks, lalu digerakkan naik turun secara bergantian dari pangkal paha dengan ujung kaki lentur untuk membantu dorongan dan menjaga keseimbangan. Demikian penjelasan video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.